Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam saya curahkan kepada penghulu segala nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, terbebas dari virus corona, sehingga nanti kita bisa berkumpul kembali di kelas tentunya. Mudah-mudahan kalian kangen sama sekolah ya, teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Baik, untuk mengganti pembelajaran di kelas yang sekarang terpaksa diliburkan, sekolah mengadakan program pembelajaran jarak jauh. Untuk mendukung kegiatan tersebut, saya akan mengenalkan kalian pada pertemuan kali ini dua jenis fungsi yang terdapat di Excel, ya, dari ribuan atau jutaan fungsi mungkin. Dua jenis, ya. Di sini udah saya siapkan, ada kira-kira presentasinya, dan ini nanti kita praktek di sini. Kita coba praktek di sini. Oke, ini saya. Oke, ini yang akan saya kenalkan adalah pada pertemuan kita ini jenis-jenis alamat sel dan fungsi finansial. Oke, jenis-jenis alamat sel ini ada tiga, ada sel relatif, sel absolut, dan sel semi absolut. Apa aja itu? Ya, nanti kita coba dalam praktek. Kemudian fungsi finansial yang akan kita bahas ini secara umum, fungsi finansial itu hanya ada dua jenis, present value dan future value. Ya, present itu adanya sekarang, value adalah nilai, berarti nilai sekarang, dan future masa depan dan nilai yang akan datang. Berarti di sini nggak ada past value, nggak ada ya. Jadi nilai masa lalu nggak ada. Oke, pada present dan future value ini akan saya kenalkan 5 fungsi. Pertama adalah PV, kemudian PMT, kemudian FV, dan rate. Terakhir ada satu lagi namanya ini NPER. Nah, itu. Jadi tolong diingat materi kita ini ada dua jenis alamat sel dan fungsi finansial. Apa aja alamat sel yang akan kita bahas seperti yang kalian baca di sini. Kemudian ada present value dan future value. Gitu ya. Oke, kita coba masuk ke materi pertama. Enakan gini ya. Oke, materi pertama ini jenis-jenis sel. Kita coba langsung praktekkan. Oke, saya sudah siapkan di sini. Saya akan mencari luas persegi panjang untuk membantu ya, mengenalkan apa itu fungsi sel relatif, apa itu fungsi sel absolut dan semi absolut. Oke, luas yang akan kita pertamanya adalah dengan sel relatif. Nanti di sini ini bagian absolut dan ini bagian semi absolut. Sel relatif ini seperti biasa, langsung saja. Untuk mencarinya, luas itu persegi panjang apa rumusnya? Panjang dikali lebar. Maka tinggal kita kasih di sini diawali dengan sama dengan, kemudian kita pindahkan ke panjang, atau boleh juga nanti diklik ya. Kemudian kita kasih tanda kali. Oke, tanda kali itu adalah bintang. Kemudian kita pindahkan ke 1 lebar. Kemudian hasilnya berapa? Kita enter. Toib, benar. Hasilnya adalah 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Oke, coba ini kita copy ya. Copy, kemudian paste. Oke. Oke, teman-teman, hasilnya 3 kali 2 adalah 6, 4 kali 3 adalah 12. Yang kita copy tadi itu apa sih? Yang kita copy itu bukan 2 ya, teman-teman. Tapi yang kita copy adalah rumusnya. B7 dikali C7. Jadi bukan 2-nya yang dikali, tapi rumusnya.
Oke, maka karena rumusnya yang di copy, maka karena rumusnya yang kita ketik, maka ketika di copy hasilnya yang tadinya B7 kita copy ke bawah, dia barisnya bertambah satu. Karena ini kita jaraknya cuma satu baris saja. Bertambahnya pun jadinya satu aja. Tadinya B7 berubah jadi B8. Oke. Tadinya C7 di sini berubah jadi C8. Di sini benar. Jadi B9 dikali C9. Itulah relatif. Artinya relatif, iya dia nggak berubah. Artinya relatif dia berubah-berubah. Dari 7 berubah jadi 8. Dari baris 8 berubah jadi baris 9. Tergantung kemana kita ngopinya dalam kolom tersebut. Dalam kolom yang sama ya. Kita ini mainnya di kolom D. Kita copy ke baris 14, maka nanti B-nya berubah jadi B itu panjang ya, mau B-nya jadi B14 dan lebarnya C itu jadi C14. B14 dikali C14. Kalau kita copy ke samping sini, maka B-nya juga nambah. Berubah maksudnya. Tadinya B berubah jadi C karena kita bergerak satu kolom. Kalau kita bergeraknya kalau kita bergeraknya dua kolom dari D pindah ke sini, maka ntar di sini bukan B kali C lagi tapi berubah jadi apa nih? D dikali E. Karena barisnya ada 13 maka menjadi D13 dikali E13. Buktiin ya, teman-teman. Copy ke sini tadi 13. Oke, kita enter atau paste saja lah. Iya, hasilnya 0. Lihat D12, barisnya 12 dikali D12. Jadi bukan lagi B. Nah, jadi hati-hati dalam mengcopy, teman-teman. Itu yang disebut dengan relatif ya. Jadi dia berubah-berubah. Bagaimana dengan relatif? Selesai dengan relatif ya, kita coba ke absolut. Bagaimana dengan absolut? Absolut ini artinya yang tadinya berubah-ubah kita bikin nggak berubah, teman-teman. Artinya dikunci. Baik kolomnya kita kunci biar dia nggak berubah. Tadi seperti tadi di sini ya berubah. Kalau kita copy ke samping, B-nya itu berubah jadi D tadi. Nah, supaya nggak berubah-ubah seperti itu, kolomnya kita kunci. Dan supaya barisnya tidak berubah, barisnya kita kunci juga. Jadi baris dan kolom kita kunci. Nah, itulah yang disebut dengan sel absolut. Gimana cara nguncinya? Nah, sini udah saya kasih ada tanda dolar di sini. Jadi cara nguncinya dengan memberi tanda ini, dolar. Sebelum kolom dan sebelum baris. Contoh di sini saya akan sama dengan kemudian panjang dikali lebar. Oke. Enter. Maka kalau kita copy, ini nggak ada bedanya dengan relatif. Gitu ya. Kenapa? Karena semua barisnya berubah dari B7 ke C7. Dari B8 ke C8. Dari dari B7 ke B9. Nah, saya pengen ngunci bagian lebarnya misalkan. Lebarnya C7 ini akan saya kunci. Maka ya, sebelum C ini saya kasih tanda dolar ini. Saya kasih tanda dolar dan sebelum 7 saya kasih tanda dolar juga. Nah, ini artinya absolut. Baik C-nya saya kunci dan 7-nya saya kunci. Saya kasih tanda dolar sebelumnya. Ini namanya absolut. Kolom dan baris kita kunci. Kemudian kita enter. Kita copy ulang. Itulah. Hasilnya adalah 2, 3, 4. Kok berubah jadi 2, 3, 4? Komputernya ini salah. Tidak, teman-teman. Komputer nggak salah. Karena tadi C7-nya udah kita kunci. Maka ketika kita copy di sini, C7 nggak akan berubah jadi C8, nggak akan berubah jadi C9. Dia tetap C7.
maka B8 dikali C7, B8 apa sih? 3. Oke, C7 apa sih? Ini dia, 1. 3 kali 1, ya 3. Ini B9, 4 dikali 1, ya 4. Oke, itu absolut, teman-teman. Kemudian semi absolut, ini kalau tadi absolut itu kolom dan baris kita kunci, maka kalau semi absolut ini salah satunya aja, panjangnya saja atau lebar, kolomnya saja atau barisnya aja yang kita kunci. Oke, di sini kita kasih, misalkan kita taruh panjang di sini ada lagi. Oke, ini kita abaikan ya. Kita kasih warna putih di sini. Kemudian di sini kita kasih angka 6. Oke, sekarang kita punya panjang itu 6. Jadi semuanya panjangnya 6. Lebarnya berubah-berubah. Gimana menyelesaikannya? Karena kita tahu di sini adalah sama dengan panjang dikali lebar. Kita enter. Kalau kita copy ke bawah, 6 ini ada di mana? I 6 ya. 6 ini ada di I6, ini dia nih, ada di I6. Kalau kita di sini kita copy ke bawah, maka I6-nya berubah jadi I7. I7 nggak ada isinya. Kita langsung aja deh biar kelihatan. Nah, hasilnya jadi ngaco, teman-teman. Padahal kita pengen panjang kali lebar. Maka yang di sini adalah 6 dikali 2. Hasilnya harusnya 12. Tapi kok keluarnya 0? Karena yang dikalikannya bukan 6 dikali 2, tapi tempat kosong dikali 2. Tempat kosong nggak ada isinya, maka dianggap 0. 0 dikali 2 hasilnya adalah 0. Kok tempat kosong? Iya, karena tadinya I6 berubah menjadi I7. Perhatikan di sini. Di sini berubah jadi I8. Seharusnya dia I6 tuh. Ya. Gimana supaya I6 ini tidak berubah? Kayak tadi, teman-teman, kasih aja kunci. Kita kunci dia. Kasih tanda dolar sebelum 6, kemudian kita enter. Kita lakukan copy ulang. Nah, ini baru benar, teman-teman. Perhatikan, I6 tidak berubah jadi I7, I6 tidak berubah jadi I7. Dia tetap I6. Kenapa I6? Karena I6 itu ada angka 6. 6 dikali 2, 12. 6 dikali 3, 18. Ya, kira-kira seperti itu, teman-teman. Pengenalan tentang relatif, absolut, dan semi absolut sel. Jadi kalau sel relatif adalah sel yang berubah-berubah. Kalau kita ngomongin sel, berarti kita ngomongin kolom dan baris sekaligus. Ya, karena sel itu adalah pertemuan baris dan kolom, atau pertemuan kolom dan baris. Oke, jika ada yang kurang mengerti, silakan kalian literasi kembali, cari-cari sumber bacaan, bebas mau dari mana saja tentang sel absolut ini, sel relatif dan semi absolut. Kemudian nanti di akhir pertemuan kita ini kita akan melakukan absensi. Caranya, absensinya gimana dengan cara pengambilan nilai. Nanti saya akan kasih link untuk kalian mengerjakan soal terkait materi yang sudah kita sampaikan. Baik, kita masuk ke berikutnya, bagian ketiga. Oke, bagian keduanya ya, materi slide ketiga, bagian kedua materi kita. Oke. Maaf, suara motor ya, kencang, mudah-mudahan gak mengganggu. Kita masuk ke slide ketiga, yaitu bagian kedua tentang fungsi finansial. Fungsi finansial ini untuk membantu kita mempercepat pekerjaan di bagian keuangan. Melihat durasi ya, mudah-mudahan saya tidak lama, langsung aja ke Excel-nya. Oke.
Apa sih yang saya mau kenalin tadi ya? Fungsi finansial ini ada PV, PMT, FV, REP, dan NPER yang tidak terlihat di sini. Oke, gitu. Ya, di Excel sini udah saya pecah jadi ada PV, FV, kemudian PMT, NPER, REP. Oke ya. Kita ke PV dulu. Jadi cara kerjanya, cara belajarnya kita sekarang begini teman-teman. Saya kenalkan fungsi PV di sini. Ini nanti otomatis berhubungan dengan ada RED, NPER, PMT, FV. Gitu ya. Jadi nanti selanjutnya saya nggak kenalin lagi, saya hanya cukup ketik rumusnya contoh di sini dan selanjutnya saya langsung praktekin. Mudah-mudahan teman-teman mengerti. Oke, yang pertama saya kasih tahu dulu. PV ini adalah fungsi untuk kita menentukan, mencari tahu. Jadi kita pengen duit kita 15 tahun yang akan datang, atau saya pengen duit saya 3 tahun lagi saya punya duit 5 juta misalkan. Terus saya nabungnya sebulan 300. Jadi tabungan pertama yang harus saya setor itu berapa? Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman. Gitu ya. Fungsinya, rumusnya PV itu adalah di dalam kurung itu nanti ada rate ini bunga, kemudian ada NPER, ini periode, kemudian ada min PMT, kemudian FV dan tipe. Kita langsung contoh soal di sini. Di sini adalah saya udah tetapkan poin-poinnya. Kemudian sini sebenarnya hanyalah pembuktian saja teman-teman. Gitu ya. Oke. Contoh di sini saya asal-asalan di sini. Misalkan kita masukin 5 juta. 1 2 3 5 juta. Atau nggak usah gede-gede lah. 500.000 aja. Oke, 500.000. Kemudian setelah 5 tahun ceritanya saya pengen punya duit jadi 5 tahun kemudian jadi 10 juta. Berapa nilai yang harus saya setorin? Pertama, tabungin. Nah, inilah saldo awalnya. Jadi kita harus nanam duit sebesar saldo awalnya itu adalah 4.313. Kenapa di sini merah? Ya, dianggap min. Supaya nggak dianggap min, bagian dari angsuran tetap ini kita kasih minus tanda di depannya. Oke, di sini sebelum dollar Oke, ada kata-kata anuitas di sini artinya angsuran tetap ya. Oke, ini bunga. Gimana sih supaya dia nggak ini? Ini ya apa D2 ya, teman-teman. D2. Oke, di uang berubahnya di nilai yang akan datangnya kita kasih tanda minus. Maka nanti dia jadi positif, tidak merah lagi. Oke, langsung aja teman-teman kita ke contoh kasus. Jadi ini penabung nih, kamu depositin uang di bank setiap tahun 2 juta. Ya, setiap tahun 2 juta. Kita taruh aja di sini. Rutin ya, tiap tahun 2 juta. 2 juta. Kita masukin di sini, kita ganti. Kemudian bunganya sebesar 10%. Nah, ini dia. 10%.
Oke. Kemudian setelah 5 tahun, nah 5 tahun ini kita masukkan adalah banyaknya periode. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Banyaknya periode itu 5. Kemudian kamu berharap uangnya jadi 15 juta. Nah di sini setelah 5 tahun kamu pengen jadi 15 juta. Tuh 23, tuh 23. Maka berapa sih duit yang harus kamu taruh pertama kali di bank? Ya, saldo awalnya. Jadi sebelum naruh 2 juta tiap bulan, tiap tahunnya nih, kamu harus punya dulu tabungan pertama kali, saldo awal yang harus ditaruh. Yaitu sebesar ini dia. Oke, sama dengan PV, rate. Rate itu adalah bunganya dulu ya, D4. Saya kunci sini langsung D4. Pakai absolut ya, saya kunci absolut, sel absolut, semuanya saya absolutin. Kemudian titik koma n per-nya itu adalah D3. Ini dia banyaknya periode. Kemudian PMT. PMT itu angsuran tetapnya, anuitasnya adalah 2 juta. Ini dia D2. Kemudian di FV-nya itu nilai hayalan kita 15 jutanya. Ini ada di D5. Saya kasih tanda min di D5 ini supaya tidak menjadi negatif, tidak menjadi warna merah. Maka saldo awal yang harus ada di rekening kalian itu si penabung, rekening penabung 1.732.246. Ini saya hilangin komanya ya teman-teman. Sebenarnya ada komanya. Kayak gitu, koma 31. Saya hilangkan. Oke. Itu saya bulatkan jadi 1.732. Nah, tabel ini adalah untuk membuktikan ini nih banyaknya periode. Benar gak tabungan kita ujung-ujungnya jadi 15 juta? Ini kita masukin nilai kita. Pertama buat begini nih. Bunganya adalah 10%. Ini hasilnya. Kemudian tabungan kita tiap bulannya adalah tiap tahunnya 2 juta. Maka akhirnya saldo akhirnya ini kita jumlahin aja. Maka jadi segini. Kemudian periode kedua tahun berikutnya kita naruh lagi nih. Ini angsuran tetap segini, kemudian kita harus naruh lagi duit sebesar 3 juta. Ini. Maka kita nggak perlu naruh duit lagi. Perlu naruh duitnya yang tetap aja nih 2 juta terus. Otomatis kita punya saldo awal 3.905 ya. Bunganya berapa? Nah, tinggal dijumlahin. Dan pada akhir periode kelima menjadi 15 juta. Terbukti ya teman-teman, akhirnya kita bisa tuh punya duit setelah 5 tahun jadi 15 juta. Dengan catatan kita harus punya saldo dulu di rekening sebesar 1.732. Cara nyarinya dengan rumus PV ya. Jadi PV ini adalah nilai sekarang, berapa nilai duit yang harus kita taruh pertama kali, nilai sekarang untuk menghasilkan nilai yang akan datang. Itu PV. Jadi kita menghayal nilai duit yang akan datang berapa ya kita harus punya. Nah, terus supaya dapat segitu kita nabungnya berapa nih pertama kali. Nah, seperti itu. Oke? Dan tentunya tiap tahun kita masukin 2 juta sesuai soal. Itu fungsi PV teman-teman. Oke, silakan literasi ya teman-teman. Kalau terlalu sulit kita dikejar waktu. Semoga maksud saya semoga kalian kalau lama waktunya kelamaan kan kalian ntar boring. Kemudian saya langsung masuk ke FV. Ini ada future ya, future value. Jadi nilai yang akan masa yang akan datang. Oke. Di sini saya langsung ke soal. Ini rumusnya ya. Sama kayak yang tadi, hanya P-nya diganti jadi F. Isinya apa yang harus diisi? Ini dia. Kalau yang ini yang saya kasih tanda kurung tegak ini artinya opsional. Kalau ada ya dimasukin nilainya, kalau nggak ada ya nggak usah. Oke, kita langsung ke soalnya sini.
Penabung mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 2 juta. Ya, dengan bunga 10% per tahun. Nah, terus berapa total uang penabung setelah 5 tahun? Nah, kalau yang tadi sebelumnya PV itu dia udah menghayalin dulu 15 juta setelah 5 tahun. Terus dia berapa tabungan pertama yang harus dia punya? Nah, itu PV. Kalau sekarang FV ini dia punya duit berapa tadi? Sorry, 2 juta. Ya. Dia pengen nabung setiap bulannya 2 juta. Kemudian ada bunga 10%. Terus duit dia nanti setelah 5 tahun jadi berapa ya? Nah, seperti itu. Oke. Kita langsung aja, bunga per tahunnya tadi berapa? 10%. Periodenya berapa? 5 kali. Oke. Kemudian anuitasnya, rutinnya kita tiap bulan berapa nabung? 2 juta. Maka duit kita nanti jadinya, ini supaya jadi nggak minus gimana teman-teman? Oke, D4 kita kasih tanda minus. Seperti itu. Bener gak? Wow, ini kebanyakan. Kan kita butuhnya 5 periode aja. Iya. Ini pembuktiannya teman-teman. Ya, rumusnya yang tadi. Ini rumusnya. Ini ya rumusnya nih. Nah, kita ketik di sini rumusnya. Sama dengan FV D2 bunga, kemudian D3 ini jumlah periodenya, kemudian anuitas D4 total rutinnya kita tiap bulan menabung. Bener gak sih? Oh, pertama dia nggak punya saldo awal, kemudian dia naruh duit 2 juta, maka dia punya saldo 2 juta. Periode berikutnya dia naruh lagi, dia otomatis punya saldo awal 2 juta, udah punya duit nih sekarang, dia dapat bunga. Kemudian dia naruh lagi 2 juta, totalnya jadi 4 juta 200. Tahun berikutnya duitnya dia udah 4 juta 200, dapat bunga sekian. Terus dia naruh lagi 2 juta, jadi ini. Dan nilai akhirnya adalah 12 juta 210 200. Oke, gitu teman-teman. Kemudian PMT. Kalau PMT ini contohnya gini. Ya, kamu membeli sebuah handphone nih, harganya 5 juta, tapi kredit. Terus ada bunganya 10% per tahun. Dicicil selama 3 tahun. Jadi kamu beli handphone ini setelah bayarnya cicil selama 3 tahun. Bunganya 10% per tahun. Kemudian kamu bayarannya itu tetap. Jadi nggak berubah-ubah, setiap tahun kamu bayarnya tetap. Nah, berapa besar angsurannya? Berapa duit yang harus kamu bayar tiap bulannya? Nah, cara nyarinya ya pakai fungsi PMT. Ini dia rumusnya. Sama dengan PMT rate apa tadi? Bunga. Sip. Enter. Banyaknya periode. Ini min PV tipe, sama aja ya. PV adalah nilai sekarang. Kita langsung aja. Ini saya hanya ada contoh buka 18, banyak kayak angsuran periode 10, angsuran tetapnya berapa? Nah, kayak gitu. Oke, nih harga handphonenya berapa? 2 juta. Sekarang kita cocokin ke soal. Harga handphonenya adalah 5 juta. Bunganya berapa tadi? 10% per tahun. Kemudian periodenya berapa banyaknya tadi kita butuhnya? 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. Maka setiap bulannya kita harus bayar 2 juta, wah segitu lah. 2 juta 10 ribu ya. Biar enak kita hilangin aja desimalnya. Nah, kira-kira kayak gitu. Setelah 3 tahun ini berarti nggak butuh.
Oke. Sip. Iya. Ini dia angsuran. Angsurannya tetap. Oke, seperti itu teman-teman. Ini fungsinya. PMT. Jadi PMT untuk nyari berapa duit yang harus kita bayar tiap bulannya. Oke. NPER. Kalau tadi PMT tiap bulan kita harus nyari duitnya berapa. Kalau NPER ini untuk mencari tahu berapa lama dia harus bayar. Nah, saya pengen bayar segini nih, kira-kira berapa lama ya saya harus bayar. Nah, kayak gitu. Contohnya sama seperti tadi, kita masih main handphone. Misalkan ini rumusnya ya, diperhatikan. Misalkan kamu beli HP sama harganya 5 juta secara kredit, bunganya setahun 10%. Kamu bayar angsuran secara tetap sebesar 1.577.354. Terus itu udah ditetapin ya. Oh, berarti kamu harus bayarnya segini. Terus pertanyaan kamu, oke, berarti berapa lama saya harus bayar 1.577.354? Maka fungsi yang dipakai untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah NPER. Oke, di sini harganya 5 juta, bunganya 10%. Ini kamu harus bayar tetapnya itu sebesar 1.577.354. Maka ini yang kita cari. Periode angsurannya berapa kali? Rumusnya adalah menggunakan NPER. Oke, silakan dipraktekkan saja. Ini adalah pembuktiannya ya. Oke, ini pembuktiannya. Kalau kamu jeli di sini, nah itu ada rumus-rumusnya. Gitu. Ini juga. Ini pembuktiannya saja. Oke, 5 juta, kemudian kamu bayarnya ini dia angsuran pokoknya. Gitu. Maka setelah periode keempat baru kamu balance, nggak punya utang lagi, nggak harus bayar lagi. Jadi ternyata berhenti di periode keempat. Terbukti ya, ini hasilnya 4 dan di sini juga 4. Jadi 4 kali kalian bayar. Kemudian rate. Nah, kalau rate ini cari bunganya. Misalkan kamu bayarnya sekian, harga barangnya sekian, terus kamu nyicil selama 3 tahun. Terus kata dia, pokoknya sebulannya kamu harus bayar, setiap kali bayar kamu harusnya segini. Terus kamu pengen tahu berapa sih besar bunga yang gede yang dikenain ke kamu, gitu ya. Oke, itu rumusnya. Ada tambahan gas di sini, gas adalah nilai tekanannya. Kebetulan di kasus ini nggak ada nilai tekanannya. Contohnya gini, kamu membeli HP harganya 5 juta, masih sama yang tadi. Kredit kamu pengennya 3 tahun. Kemudian kata yang jualan handphonenya, oke, kamu harus bayar tiap bulannya 2 juta. Kamu hitung-hitung 3 kali 2 juta, kalau di total berarti dia ngambil untung 1 juta ya, kan dia jadi 6 juta. Berapa persen dia ngambil untungnya? Gitu ya. Jadi cara mencarinya menggunakan rumus NRAT. Ya, rumus. Oke. Di sini kita masukin. Setelah kita masukin fungsinya NRAT, kemudian kita masukin NPER-nya dulu di sini 3. Oke, kemudian angsurannya kita masukin, angsuran tetapnya. Angsuran tetap apaan tadi? Anuitas PMT. Good. Kemudian kita masukin harganya terakhir ya. Harga tuh nilai sekarang ya. Nilai sekarang tuh handphonenya 5 juta. Berapa bunganya? Maka didapatlah bunganya sebesar 9,70% atau 9,7%. Oke, ini pembuktiannya. Ternyata setelah periode ketiga kalian lunas. Dan bunganya adalah 9,70%. Baik,
Itu PJJ kita kali ini. Semoga kalian mengerti dengan penjelasan cepat. Kalau kurang mengerti silakan literasi ya. Nah, anakku sekalian, sekali lagi literasi. Setelah itu kalian kerjakan soal di link yang akan saya berikan. Oke, linknya ini bit.ly PJJ spreadsheet yang berwarna hitam ya. Kalian klik nanti di sana atau ketik ulang di Google Chrome kalian. Kalian isi sekaligus untuk menunjukkan kalau kalian mengikuti pembelajaran ini dan akan mendapatkan nilai. Baik teman-teman, anak-anak sekalian, segitu saja. Kalau ada kata yang salah itu datang dari saya ya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.